Malang nia nasibkan Ja Isabel Putri. Balita 4 tahun ini tewas mengenaskan di rumahnya di Kecamatan Gunung Putri, Bogor. Gadis cilik ini diduga dianiaya orang tuanya sendiri karena saat diperiksa, tubuh korban penuh luka memar dan sayatan bekas penganiayaan. Kasus ini terbongkar karena para tetangga korban terkejut mendengar jeritan bocah Malang ini. Sayangnya, saat ditemukan, balita putri ini sudah tidak bernyawa dengan luka sayatan dan melepuh mirip siraman air panas. Polisi pun langsung mengamankan orang tua korban berinisial JJ dan DY ke polsek setempat. Ibu korban pun terus menangis, menyesali ulahnya hingga nyawa putrinya melayang sia-sia. Walaupun memang dari pihak tetangga maupun orang tuanya tidak mengaku adanya kekerasan bayi ini atau anak ini, tapi kami lihat dari luka-lukanya yang ada di badan, kemudian hasil dokter, kami patut menduga bahwa ada indikasi kekerasan, pun nanti perlu dibuktikan, sehingga untuk bayi belum kita perkenankan untuk dimakamkan dulu, melainkan kita mintakan otopsi di Rumah Sakit Kramat Jati. Hingga kini polisi masih memeriksa intensif orang tua korban di unit PPA Polres Bogor. Sementara jenazah balita Malang ini masih diotopsi di Rumah Sakit Kramat Jati. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Selain rentan menjadi korban kekerasan oleh orang dekatnya hingga berujung pada kematian, anak-anak Indonesia juga terancam oleh aksi kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa di sekitarnya. Seperti yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. 6 bocah lelaki menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh BG, seorang warga negara Italia. Modusnya, korban diiming-imingi makanan enak, dipijat, diputarkan film biru, dan diberikan uang 50 hingga 100 ribu rupiah. Bekas mau pulang, langsung dikasih uang 100 ribu. 100 ribu itu untuk sendiri atau untuk berdua? Ya, sama temannya yang bawa? Ya, 6 orang. 6 orang? Ya. Itu baru di kampung ini? Ya. Belum di kampung sebelah? Di sebelah. Belum lagi di desa-desa yang lain? Sementara itu, Kepala Dusun setempat sudah mengambil langkah dengan meminta pendampingan kepada Lembaga Perlindungan Anak NTB untuk menyelesaikan proses hukumnya. Tidak hanya predator seksual, anak-anak juga rentan terjerat kasus narkoba. Apalagi kini, banyak modus baru bandar narkoba. Para bandar memanfaatkan celah hukum sistem peradilan pidana anak yang memberikan hukuman maksimal bagi anak-anak hanya 10 tahun. Namun, anak-anak bisa bebas bersyarat jika sudah menjalani hukuman sebanyak 50%. Anak-anak ini sudah dikooptasi, dieksploitasi sebagai international drug traffickers. Kita juga hari ini di shelter Kementerian Sosial, kita melihat ini bentuk kekerasan yang lain kepada anak-anak. Kementerian Sosial pun kembali mendeklarasikan stop kekerasan pada anak untuk mencegah kejahatan seksual dan narkoba yang mengincar anak-anak. Tim Liputan Trans 7.